Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الحمد لله رب العالمين وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada yang namanya kematian. Kematian adalah terpisahnya antara ruh dan jasad. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kita tidak akan pernah bisa lari dengan yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin musyayyada. Kemanapun kita pergi, maka kematian, maut pasti akan menghampiri kita, pasti akan mendatangi kita, walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kehidupan setelah kematian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua tempat bagi kita, immal jannah wa imman nar. Dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya setelah kehidupan kematian, yaitu surga dan juga neraka. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka dan juga siapa saja yang akan menjadi penghuni surga, serta siksaan apa saja yang akan dirasakan oleh penduduk neraka dan juga kenikmatan apa saja yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama an-nar, neraka. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan golongan yang akan masuk dalam neraka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, setidaknya ada 3 golongan yang akan kita sebutkan yang akan masuk ke dalam neraka. Maka golongan yang pertama adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar." Orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang munafik. Orang munafik adalah musuh Islam yang menampakkan keislamannya, penghancur Islam yang menampakkan kemuslimannya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang munafik, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Orang munafik berada di kerak neraka, berada di neraka bagian paling bawah, wa lam tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapati orang-orang yang bisa menolong mereka. Kemudian golongan yang ketiga yang akan masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang zalim. Maka berhati-hatilah kita terhadap kezaliman yang kita lakukan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata biha suradiquha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan
neraka bagi orang-orang yang zalim dan mereka dikelilingi api yang menyala-nyala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri neraka adalah memiliki api yang sangat panas, yang Rasulullah SAW sebutkan 70 kali lipat panasnya dibandingkan dengan api neraka. Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang digunakan oleh anak Adam di dunia ini, di bumi ini, adalah sebagian 1/70 dibandingkan dengan panas api neraka Jahannam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ciri api neraka Jahannam. Kemudian di antara bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim tentang siksaan yang akan didapatkan oleh penghuni neraka Jahannam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan 3. Di antaranya, penduduk neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala akan berikan minuman berupa nanah. Yusqa min ma'in sadid yatajarra'u wa la yakadu yusibuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman penduduk neraka dari nanah, dan ia minum sedikit demi sedikit dan seakan-akan ia tidak akan bisa menelannya. Kemudian siksaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membakarnya hingga hangus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kulitnya dan bakar kembali liyadhuqul 'adzab. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala bakar ia, siksa ia, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kulitnya. Kemudian Allah siksa kembali, bakar kembali liyadhuqul 'adzab, supaya ia merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk siksaan yang ketiga adalah makanan penduduk neraka. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Makanan penduduk neraka adalah pohon zaqqum, makanan bagi penduduk neraka, atau makanan bagi penduduk orang-orang yang melakukan dosa di dunia ini. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan pohon zaqqum adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka Jahannam, pohon yang sangat menjijikkan. Al-Imam Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan pohon zaqqum adalah pohon yang sangat menjijikkan, pahit rasanya. Kemudian jika jatuh setetes saja ke dunia ini, maka bisa merusak kehidupan dunia ini serta isinya. Nas'alullah ta'ala an yu'idna minan nar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua al-jannah, yang kedua adalah surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa saja yang akan menjadi penghuni surga. Maka orang yang akan menghuni surga adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di surga Firdaus. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat tinggal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, a'datu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan sebuah tempat di surga, sebuah kenikmatan ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhun sami'at, tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga, oleh pendengaran, wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbetik ataupun terlintas, terbayangkan di dalam hati-hati manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyebutkan setidaknya 3 poin kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Di antaranya yang pertama adalah penduduk surga tidak pernah merasakan kesedihan. La yamassuhu fiha nasab. Penduduk surga tidak pernah merasakan kesedihan sedikit pun, tidak pernah merasakan kegelisahan sedikit pun. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sungai di dalam surga bagi penduduknya. Sungai yang dipenuhi dengan kenikmatan. Di mana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Sifat-sifat sungai yang airnya tidak asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai yang airnya dari susu yang tidak pernah berubah rasanya.
wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan juga sungai yang airnya dari khamr yang sangat lezat sekali untuk diminum. Tentu saja khamr yang disebutkan dalam Al-Qur'an, khamr yang disebutkan di sini adalah khamr yang berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Wa anharum min 'asalin musaffa, dan juga sungai yang airnya dari madu yang sudah Allah Subhanahu wa taala saring. Dan puncak dari kenikmatan yang dinikmati oleh penduduk surga atau penduduk jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fayakshiful hijab, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayakshiful hijab. Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Tidaklah semua kenikmatan yang diberikan oleh penduduk surga yang lebih dicintai oleh penduduk surga kecuali kenikmatan, melainkan kenikmatan melihat dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu saja kita kembali kepada hadis yang di awal. Di antara kenikmatan yang kita sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat surga yang dari susu, dari sungai yang tidak asin, kemudian dari madu. Kita kembalikan ma'ala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah sama sekali bisa kita bayangkan dengan kenikmatan dunia ini, dan tidak pernah sama sekali kita banding-bandingkan. Dan akhir kesimpulan dari khutbah ini adalah kemenangan yang kita harapkan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka, Allah palingkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah pemenang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan di dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli an-nar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi penghuni surga, wa an yu'iduna minan nar, dan menjauhkan kita, memalingkan kita dari api neraka. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلدان وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.